Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan-kawan semuanya, hari ini kita melanjutkan materi kuliah kita pandangan tokoh Islam tentang hubungan agama dan negara. Konsep kenegaraan dalam Islam. Jadi saya mengambil tokoh Al-Mawardi. Ini adalah tokoh Islam pertama kali yang membahas teori politik jauh sebelum para tokoh Barat mengenal teori politik, tepatnya awal abad ke-11 Masehi. Al-Mawardi ini adalah tokoh yang hidup pada kondisi sosial politik dinasti Abbasiyah ketika mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Jadi pada saat itu pemimpin-pemimpin umat Islam hidup dalam serba kemewahan, hedonis, dan yang paling miris adalah mereka banyak menyimpang dari sifat amanah, tidak percaya kepada kekuatan diri sendiri, fanatisme dan persaingan mazhab, bahkan yang lebih menjijikkan adalah kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik ini ditekankan. Jadi fanatisme yang luar biasa besar. Dia tidak melihat dari sisi objektivitas, hanya sebagai subjektivitas saja. Dalam mengatur negara, Al-Mawardi menjelaskan bahwa pendekatan institusional kelembagaan sangatlah penting karena fungsi kelembagaan dan struktur negara akan berjalan secara maksimal. Nah, Al-Mawardi mendefinisikan negara itu sebagai alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan, untuk mengatur umat, masyarakat, dan individu. Jadi negara itu adalah alat. Jadi dia harus ada untuk menyelesaikan urusan-urusan umat, masyarakat, maupun individu. Dan Al-Mawardi memaknai bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dia bukan makhluk individu. Dengan kata lain, dia harus bersatu untuk tolong-menolong sehingga tidak ada sifat sombong dan arogan dalam diri manusia. Nah, selain itu, Al-Mawardi menjelaskan beberapa pandangan, 6 pandangan tentang negara. Pertama, menjadikan agama sebagai pedoman sehingga tercipta fondasi yang kokoh. Dalam membangun sebuah negara, agama menjadi sebuah dasar. Agama menjadi sebuah rujukan dalam segala pengambilan keputusan. Yang kedua, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dari dalam diri. Dia melihat bahwa pemimpin itu harus bijak. Karena apa? Al-Mawardi menjelaskan bahwa tidak pernah bisa pemimpin itu memimpin sebuah negara jika dia tidak memiliki kemampuan. Pertama itu. Yang kedua, dia juga berpendapat bahwa kepala negara layak untuk diganti jika dia tidak mampu memimpin negaranya itu dengan baik. Yang ketiga, keadilan yang menyeluruh di mana akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, dan nantinya bagaimana keadilan ini juga berlaku adil kepada bawahan, adil kepada atasan, dan adil kepada teman sejawat. Keempat, keamanan semesta, inner peace, ini dibutuhkan. Tidak mungkin masyarakat itu merasa nyaman dan aman hidup dalam negara yang sifatnya konflik, chaos, peperangan di mana-mana, wabah melanda dimanapun juga, dan membuat ketakutan dalam diri manusia. Jadi keamanan semesta itu perlu. Pandangan mengenai hubungan agama dan negara dalam pandangan Islam ini nanti dibagi menjadi 3 pandangan. Yang pertama, pandangan yang menjelaskan bahwa Islam bukan semata-mata yang kalau dalam pandangan Barat ini adalah menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan. Tetapi Islam ini satu sifatnya. Dia berisi tentang berbagai macam peraturan yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Semua kehidupan bernegara ini diatur oleh agama. Tokoh yang menganut pemahaman ini adalah Hasan al-Banna, Syed al-Qutubi, Syed Muhammad Rashid Ridho, dan Abu A'la al-Maududi. Mereka memiliki pendirian bahwa Islam adalah agama yang lengkap. Jadi di dalamnya itu terdapat sistem kenegaraan maupun politik. Semuanya harus diatur dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang kedua, dia memiliki pandangan bahwa sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dan 4 khalifah sesudahnya, Khulafaur Rasyidin.
Jadi begitu yang dimaksud dalam pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang tidak memiliki hubungan dengan wilayah kenegaraan. Antara agama dan negara itu sifatnya terpisah. Ini tokoh yang memiliki pandangan ini adalah Ali Abdul Razik dan Taha Hussein. Ali Abdul Razik dia memiliki pandangan bahwa segi agama maupun segi rasio pola pemerintahan khilafah itu tidak perlu sebenarnya. Karena apa? Risalah atau misi kenabian itu sudah selesai dan ini memiliki perbedaan yang cukup menohok. Jadi risalah kenabian itu dia maknai bahwa ini bukan urusan pemerintahan dan bahwa agama ini juga bukan urusannya dengan negara, semuanya terpisah. Sementara itu, Taha Hussein menjelaskan bahwa kejayaan dan kemakmuran dunia Islam itu dapat terwujud kembali bukan dengan jalan kembali kepada ajaran Islam yang lama, tetapi dia juga menjelaskan tidak juga mengadakan reformasi atau pembaruan ajaran Islam, melainkan dengan perubahan yang bersifat total dengan nafas liberal dan sekuler yang berkiblat ke barat. Terakhir, pandangan yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan menolak bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan. Pandangan ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga terdapat pandangan yang menjelaskan bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Jadi pandangan ini adalah pandangan Muhammad Hussein Haikal. Haikal menjelaskan khilafah pada periode pertama Islam itu sifatnya dibaiat berdasarkan musyawarah dan tidak selalu melalui pemilihan langsung. Maka dari itu, tidak dapat dikatakan sebagai sistem parlementer atau sistem perwakilan karena sifatnya hanya baiat. Haikal juga menjelaskan kehidupan bernegara umat Islam itu baru dimulai pada waktu Nabi berhijrah dan menetap di Madinah. Di Madinah, Nabi menerima wahyu dan nantinya terdapat ketentuan-ketentuan dasar bagi kehidupan keluarga, pembagian waris, usaha, jual beli, dan segala macam. Dan dia menjelaskan pembaiatan oleh rakyat setelah melakukan konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat itu adalah pandangan yang menjelaskan bahwa kedudukan para khalifah lebih dekat seperti kedudukan presiden daripada raja. Makanya dia juga mengatakan bahwa Islam ini agama yang lengkap dan menolak bahwa Islam terdapat sebuah sistem kenegaraan di dalamnya. Oke, sekian kuliah hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.